itu ada gitu ya. Pada tahun itu hanya didapatkan di 2 kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta dan di Surabaya. Pada saat itu ada 84 kasus ya. 41-nya meninggal. 24-nya meninggal. Banyak. Jadi kalau itu. kita, ya banyak lumayan. Jadi kalau kita hitung case fatality rate-nya itu sekitar 41%. Tinggi banget. Nah. Sriwijaya Podcast. Hai Sobat Sriwijaya Podcast, saya Dr. Olivia Amanda, spesialis neurologi yang mendapat kesempatan hari ini untuk menjadi host podcast kita hari ini. Kira-kira pembahasan apa yang akan kita diskusikan bersama narasumber atau tamu podcast kita hari ini, terutama di bulan Desember, hujan di penghujung tahun 2024. Kira-kira apa ya? Ya, penyakit demam berdarah dengan narasumber dokter spesialis anak kita, yaitu Dokter Prakanita. Oke, apa kabar Dokter Prakanita? Baik. Oke. Walaupun hujan, dingin, tetap kesini untuk bertemu dengan Sobat Sriwijaya. Iya, Dokter Prakanita ini cukup terkenal loh di Kota Palembang. Oke Dok, walaupun sudah cukup banyak orang yang mengenal, tetap Dok, silakan Dok, perkenalkan. Oke. Baik Sobat Sriwijaya, saya Dokter Prakanita, spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani Palembang. Pengalaman saya, riwayat saya selama menjalankan tugas di Kesehatan Angkatan Darat sebenarnya sudah mulai dari tahun 1996. 96. Sudah lama ya? Oke, lama. Pada sekali, waktu Dok. itu sebagai dokter umum di Rumah Sakit Udayana Denpasar. Kemudian pada tahun 1999 saya pindah ke Palembang, langsung ke Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani, juga tetap sebagai dokter umum di sini karena ikut kepindahan suami pada saat itu, yang kebetulan tentara juga. Siap. Dan pada tahun 2002 saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya sebagai dokter spesialis anak di FKAN Unsri Palembang. Dan pada tahun 2026, alhamdulillah saya selesai pendidikan dan kembali ke Rumah Sakit Tingkat Dokter 2, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani sebagai dokter spesialis anak sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan jadi totalnya berapa lama Dok ini sampai kalau sekarang? Kalau dihitung mungkin sekitar 28 tahun ya. Jadi kalau misalnya kita kayak bayi ini, bayi menjadi dewasa itu sampai 28 tahun, saya rasa nih sudah nikah dan punya anak 1 atau 2, apalagi kalau yang bapak-bapak yang tentara-tentara mungkin sudah punya anak 3, boleh nggak anak 3? Nggak boleh. Jadi udah 28 tahun. Udah lama sekali ya. Ya wajar ya, sudah cukup dikenal, cantik, pintar, awet muda. Aduh, terima kasih. Iya. Oke. Dokter Prakanita, kita hari ini membahas mengenai demam berdarah. Ya. Kenapa? Ini udah bulan Desember di penghujung tahun 2024. Musim hujan, Dok. Kira-kira kita reminding ulang lagi nih, demam berdarah itu apa sih sebenarnya? Ya, semua orang pasti sudah ya sering mendengar kata demam berdarah, itu sering. Bahkan pada pasien-pasien yang datang berobat ke rumah sakit, ya itu sering bertanya, Dok, kira-kira demam berdarah nggak? Kayaknya masih merupakan salah satu penyakit yang menakutkan ya. Iya, betul. Ya, memang nyatanya memang sedemikian ya. Jadi demam berdarah itu kalau menurut teorinya adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus dengue, yang disebabkan oleh vektor dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu kalau dari teorinya. Jadi sebenarnya kenapa juga kita harus membahas demam berdarah ini? Demam berdarah ini kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai dikenal ya. Itu pada tahun 1968 ya. Pada saat itu mungkin Dokter Olive belum lahir. Iya, belum lahir. Saya baru 1 tahun. Pada saat itu ada break ya, maksudnya peningkatan kasus DBD yang akhirnya kita tahu bahwa demam berdarah itu ada gitu ya. Pada tahun itu hanya didapatkan di 2 kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta dan di Surabaya. Pada saat itu ada 84 kasus ya, 41-nya meninggal. 24-nya meninggal. Banyak. Jadi kalau itu. kita, ya banyak lumayan. Jadi kalau kita hitung case fatality rate-nya itu sekitar 41%.
tinggi banget. Nah, dan saat ini di Indonesia sendiri sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi tidak ada daerah yang tidak terkena demam berdarah. Jadi sudah banyak sekali. Dan angka kejadiannya di akhir-akhir ini juga meningkat. Ya. Kalau di Indonesia sendiri data yang terakhir yang saya dapat itu Juli 2023 di Indonesia sendiri sampai Juli 2023 pada tahun itu sudah 114.000 kasus. Ya, 114.000. Dan angka lumayan, angka kematiannya 84 orang atau sekitar 7 per 1000 angka kejadian DBD itu meninggal. Nah, pada saat itu ya memang kalau kita lihat dari angka kematiannya itu tampaknya memang mengecil ya. Tapi kalau kita lihat kasus DBD-nya dan jumlah pasien yang meninggal lumayan banyak itu kalau kita lihat. Jadi kita harus tetap hati-hati. Bahkan kalau melihat dari data ya di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Aka Ghani sendiri, angka kunjungan demam berdarah yang saya cuplik itu dari tahun 2022 itu sekitar 74 orang yang rawat inap ini ya, bukan rawat jalan. Inap, dok, ya. Kemudian yang tahun 2023 sebanyak 120-an dan pada tahun ini tahun 2024 ini belum habis sudah 427. Meningkat. Jauh sekali. Hampir 3 kali lebih meningkat. Nah, itulah makanya kenapa saya harus berbicara lagi mengenai demam berdarah itu. Pas ini podcast kita hari ini Sriwijaya Podcast ya, sobat Sriwijaya Podcast. Pas sekali. Kenapa? Ya, benar. Dari 2023 dari 120-an jadi meningkat jauh sekali. Ya, jadi 470-an. Iya, benar. Oke. Nah, Dok, kira-kira dari biar para sobat Sriwijaya Podcast tahu nih, demam berdarah memang mengkhawatirkan karena ya anak saya juga pernah ya. Jadi lumayan. Dirawat sama dokter Prakanita sendiri ya karena saya cocok sama dokter Prakanita kalau anak-anak saya ya. Jadi indikasinya, Dok, indikasi rawat antara rawat inap, rawat jalan demam berdarah itu kira-kira apa yang kira-kira baik ibu, bapak ya ataupun juga ya dokter yang bertugas di rumah sakit, apa indikasi rawat demam berdarahnya? Ciri khasnya gimana? Benar. Sebenarnya kalau kita lihat ya, memang sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya Dokter Olive. Demam berdarah itu ada tingkatannya, ada grade-grade-nya istilahnya. Kalau di ini kita berdasarkan kriteria WHO yang masih dipakai sampai saat ini. Jadi kalau kriteria WHO itu ada grade 1. Grade 1-nya adanya demam. Kemudian tanda perdarahannya hanya dalam bentuk tes tourniquet. Kita dengan menahankan menggunakan manset untuk pemeriksaan tekanan darah. Itu positif ya maksudnya, Dok ya? Ya. Jadi dia tidak timbul pendarahan spontan, tapi masih harus tes dulu baru kelihatan ada tanda perdarahannya. Itu grade 1 ya itu. Kemudian grade selanjutnya akan lebih parah ya. Grade kedua itu sudah disertai dengan perdarahan spontan. Jadi adanya demam ya yang menurut kriteria WHO itu ada 2-5 hari, tinggi mendadak disertai perdarahan spontan. Nah, perdarahan spontannya di mana? Bisa dari seluruh tubuh kita ya. Bisa dari hidung, itu namanya mimisan ya. Sering orang awam, kemudian dari perdarahan gusi, kemudian dari muntah darah, batuk darah, kemudian dari BAB yang hitam dan adanya bercak-bercak yang timbul spontan. Kalau yang grade 1 tadi kan bedanya gimana tuh? Masih harus diperiksa ya, dites dulu ya, Dokter Olive ya. Baru keluar. Jadi tidak spontan. Tidak spontan, tapi kalau pada yang grade 2 ini timbulnya spontan. Nah, itu kita sebut dengan grade 2. Selanjutnya ada grade selanjutnya adalah grade 3. Jadi makin parah. Kalau grade 3 biasanya pasien datang dalam keadaan kaki tangan dingin. Nah, tapi pada pemeriksaan fisik kita masih bisa mengukur tekanan darah. Walaupun tekanan darahnya kelihatan sempit ya. Kalau kita ukur sistol dengan diastol, pemeriksaan tekanan darah itu kan ada 2 angka. Kalau kita kurangin itu kurang sama dengan 20. Nah, itu adalah grade 3. Dan kalau kita raba nadinya, jadi harus sering-sering ya dokter jaga juga harus sering-sering raba nadi. Pada saat kita ukur nadinya itu nadinya akan cepat, lebih cepat dari umurnya. Takikardi cepat ya. Ya benar takikardi, tapi dengan tidak cukup, jadi sedikit isinya sedikit. Tegangannya ya kurang nendang benar, ya. Kurang nendang ya. Kalau yang benar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah pas ngeceknya itu ya, oke, tinggal cek di sini ya. Berarti kalau dia nggak sejajar kuat, dengan ini jempol, ibu jari. Ya. Kita bisa raba itu. Dan sekarang ya sudah biasa-biasain aja dulu ngeraba.
Jadi tahu yang normal yang mana kan gitu. Iya benar juga. Kalau nggak tahu. Oke. Ya, itu grade 3 tadi. Ya. Sertai kaki tangan dingin. Kemudian kalau grade 4, waduh kalau yang ini pada saat datang dalam keadaan ini anaknya shock. Biasanya udah lemes banget, tidak mau bangun. Pada saat kita melakukan perabaan nadi itu tidak teraba. Ya. Kemudian tekanan darah itu tidak terukur. Tidak bisa kita mengukur, kita tidak dengar bunyinya. Nah, itu udah lebih berat lagi. Nah, jadi ini sekarang balik lagi ke pertanyaan Dokter Olive. Yang dari grade-grade itu mana yang harus dirawat? Yang harus 2, 3, dan 4 itu harus rawat. Jadi kalau udah ada perdarahan spontan di mana aja, itu rawat inap. Tidak ada alasan tidak rawat inap ya. Karena kita harus pantau lebih lanjut, kita takutnya jatuh ke grade-grade selanjutnya. Nah, kalau yang grade 1 itu masih bisa kita nego lah. Kalau pasien kan suka nego-nego ya. Ini boleh rawat nggak dok? Boleh nggak? Gini. Tapi negonya dengan kita jelaskan dulu keadaannya, keadaan si pasien kepada si orang tuanya. Kalau orang tuanya pada saat kita menjelaskan nyambung gitu ya. Ini misalnya saya bilang, ibu, ini ibu harus segera bawa ke rumah sakit. Bila ada tanda-tanda, ini namanya tandanya warning sign. Itu nanti akan saya jelaskan kepada pasiennya Dokter Olive. Bila anaknya muntah nggak mau minum, padahal penyakit demam berdarah itu harus minum sebanyaknya, ya kan. Kemudian ada kejang. Kemudian ada panas tinggi yang tidak turun, namanya hiperpreksia ya. Misalnya 39 ke atas sampai ke 40, itu kita rawat saja. Kemudian apalagi tuh? Kesadarannya menurun. Tidak sadar. Nah, tanda-tanda seperti itu segera bawa ke rumah sakit. Nah, dok, satu lagi, kalau yang misalnya dia ada demam, kemudian kalau berdasarkan grade ini ya, kayak nyeri-nyeri sendi, pegel itu anak. Kemudian satu lagi tuh misalnya yang ciri khas yang demamnya kayak tinggi terus turun, yang kita sebut pelana kuda, itu gimana dok? Masih khas atau gimana tuh? Masih ada sih. Masih ada ya? Masih ada. Yang itu Dokter Olive tuh pasti ingat pelajarannya zaman dulu tuh. Iya benar waktu sekali. Sebagai dokter umum ya. Semua benar. kita memang sebelum jadi spesialis semua dari dokter umum ya, Dokter Olive ya. Itu masih kita pakai masih tetap pakai. Jadi kita tetap berhati-hati. Jadi saya selalu ingatkan kepada pasien, bila ada demam 3 hari tinggi tidak turun ya, itu tetap harus pergi ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau pada saat panas tiba-tiba dingin, tapi anaknya kondisinya tidak bagus. Harusnya kan kalau dingin tuh anaknya sudah mulai berlari-lari, main, benar. Nafsu makannya meningkat. Tapi pada saat panasnya turun, anaknya beda, anaknya lemas. Terus kaki tangannya pada saat kita raba dingin. Nah, ada nyeri-nyeri sendi juga nggak dok? Nah, itulah pada saat awal 3 hari pertama itu Dokter Olive, semua penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus itu gejalanya mirip. Makanya kenapa kalau tidak turun, kenapa dalam hari ketiga kita lebih bagus screening untuk DBD. Siap. Ya, gitu. Iya, betul ya. Jadi yang pelana kuda memang ada ya tadi ya. Nah, kira-kira dok, dari derajat demam berdarah ini, dari ciri khas gejala-gejalanya, itu prevalensinya gimana dok? Untuk misalnya nih anak yang laki-laki sama perempuan tuh mana yang lebih sering kena, dan usia-usianya dok gimana kira-kira? Kalau usia ya, kalau usia memang kalau anak dibandingkan dewasa, saya ingetin lagi ya, untuk anak untuk saat ini yang dipakai itu menurut kriteria WHO adalah 0 sampai 18 tahun Dokter Olive. Jadi kalau kejadian yang anak itu yang paling banyak adalah 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah tuh. Ya, 15 tahun ke bawah. Tapi terbanyak 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Iya, benar. Kalau untuk angka kejadiannya untuk laki-laki dengan perempuan, kalau angka kejadiannya sama. Sama ya. Tetapi untuk angka kejadian menjadi shock dan menjadi berat, bahkan yang kematian yang lebih sering adalah pada wanita. Pada wanita. Anak-anak perempuan ya. Benar. Nah, dok. Ya. Tadi kan udah dijelasin tuh grade-nya, jenis kelamin, usia yang mana yang lebih sering kena. Nah, balik lagi ke grade lagi dok, nyambung lagi saya. Jadi dari hasil penunjang nih dok, pasti kan kata dokter tadi kan ada pemeriksaan penunjang juga ya. Pemeriksaan apa yang harus diperiksa itu dok kira-kira? Iya, pemeriksaannya itu tidak terlalu yang tinggi-tinggi sekali ya. Minimal kita melakukan pemeriksaan darah rutin. Darah rutin. Ya.
Pemeriksaan darah rutin itu untuk di fasilitas kesehatan tingkat 1 itu sudah ada sebenarnya. Ada, oke. Ya, itu banyak bisa di puskesmas. Yang dilihat apa nih dok? Biar sobat Sriwijaya Podcast nih tahu nih apa yang dilihat dari darah rutin dari hasil labor itu. Jadi yang paling harus diperhatikan adalah yang pertama adalah kadar trombositnya. Trombosit. Ya, apabila kadar trombosit menurun di bawah 100.000 kita harus hati-hati. Atau mendekati 100.000 tapi masih panas anaknya juga tetap kita harus hati-hati karena itu akan ada pemeriksaan ulang. Ya, jadi yang diperhatikan adalah pertama adalah trombositnya, kedua adalah nilai hematokrit. Oh, hematokrit ya. Nah, hematokrit akan meningkat sekitar 20% dari pemeriksaan normal. Gitu. Oke. Kemudian itu yang perlu sobat Sriwijaya Podcast perhatikan ya. Benar. Mulai dari trombositnya diperhatikan ya, kemudian hematokrit. Nah, kembali lagi setelah kita tahu itu semuanya. Nah, terapinya gimana dok? Perlu nggak sih kayak antibiotik? Ini kan virus nih. Apa perlu pakai antivirus juga nih kayak yang kena cacar air nih? Gimana dok ini terapinya ya? Yang pertama mungkin ini dok, yang perlu sobat Sriwijaya Podcast tahu nih. Yang pertama dilakukan di rumah nih apa dulu nih? Pertama kali nih. Ya. Kalau yang pertama dilakukan pada anak demam secara umum ya, kita cerita secara umum dulu ya. Tentu saja kita boleh memberikan obat panas yang bisa dibeli di mana-mana sih sebenarnya di apotek-apotek dan bisa dibeli bebas. Kalau obat panas itu termasuk golongan obat yang bisa dibeli bebas. Itu boleh kita berikan dulu. Sesuai dosis dan dosisnya harus sesuai dengan berat badan dengan umurnya tentu saja ya. Kemudian kita lakukan kompres air hangat kuku, Dokter Olive. Air hangat kuku bukan air dingin ya dok ya? Itu, RS gitu. ini sekalian mungkin menjawab mitos ya dok ya. Benar. Kita harus membuka wawasannya ya. Kalau yang dulu memang kita berikan adalah air dingin ya. Nah, itu mungkin zaman kerajaan Sriwijaya kali. Ini udah Sriwijaya modern. Ini Sriwijaya modern sekarang. Ya itu. Harus air hangat kuku. Tujuannya kenapa? Untuk membuka pori-pori dari kulit, sehingga uap yang panas dari tubuh kita akan keluar. Kalau yang dingin itu akan malah menutup pori-pori, seolah-olah dingin dari luar. Padahal dia itu sebenarnya pada saat itu panasnya tidak keluar. Jadi sebentar dia kelihatan dingin, selanjutnya panasnya naik lagi. Jadi kompres air hangat kuku. Wah, ini info terbaru nih biar lebih banyak yang tahu lagi nih sobat Sriwijaya Podcast ini. Bukan dengan air dingin atau air es ya. Nah, air hangat kuku, jangan pula air panas ya dok ya. Jangan. Masalah lagi. Nah, perlu nggak dok? Kadang ada juga tuh ibu-ibu tuh kasih amoxicillin dok duluan dengan antibiotik ya. Iya itu dok. Kira-kira gimana dok? Ya Benar nggak itu memang harusnya memang masyarakat tuh lebih terbuka ya. Itu pemakaian antibiotik bahkan saat ini itu tidak lagi bebas. Oh iya benar. Sekali. Bahkan sekarang obat-obat antibiotik itu tidak boleh dibeli bebas di apotek. Ya, itu harus menggunakan resep dokter. Memang tidak pada tempatnya. Apalagi kalau pasien ini demam berdarah, tidak pada tempatnya kita menggunakan antibiotik tersebut. Nah, itu benar ya. Oke, jadi harus pada tempatnya ya dok ya. Nah berikutnya nih kira-kira udah tahu semuanya. Nah gimana dok pencegahannya dok? Ini lagi musim hujan nih udah sering banget. Ini matahari keluar hari ini kemarin ada, hari ini nggak ada, hujan lagi ya hari ini. Gimana pencegahannya? Ya benar. Tadi juga waktu kita berangkat saya pakai payung ke sini karena hujan. Ya memang pada musim penghujan angka demam berdarah akan naik. Ya, kenapa? Ya karena ini nyamuk-nyamuk ini, nyamuk yang sebagai vektor dari demam berdarah tadi itu senang sekali dia bertelur ya atau hinggap di tempat-tempat penampungan air. Nah, seperti kita ketahui pada musim hujan itu kan banyak kadang-kadang tuh ada yang di tempat-tempat sampah atau di mana aja ada tempat pembuangan sampah itu ada yang terbuka-terbuka. Seperti bekas-bekas minum mungkin dari air mineral yang terbuka itu kalau diisi air, nyamuk senang sekali tumbuh di situ. Nah hati-hati juga ini juga nih pot-pot bunga yang berisi air. Betul sekali. Ya kan, pot-pot bunga yang berisi air itu juga tetap harus diganti seminggu sekali karena masa perkembangan biak nyamuk itu dari telur sampai dewasa itu sekitar 10 sampai 14 hari.
Jadi sebelum sampai 10 ya kita cepat-cepat ganti. Jadi seminggu sekali minimal kita harus ganti tanaman-tanaman air yang ada pakai bejana-bejana air ya, tanaman-tanamannya itu terus kita ganti. Kemudian apalagi tuh sebenarnya ada sih yang disebut itu tuh Dr. Olive mungkin masih ingat tuh yang ada 3M plus itu loh. Oh iya ya, benar, itu yang dulu ada iklannya ya di TV juga sih dulu sebenarnya. banyak. Tapi saat ini kayaknya sudah agak jarang-jarang ya. Jadi nggak apa-apa ya kita ingatkan lagi ya. Betul sekali, 3M. 3M. Nah, M-nya 3 tuh. Yang pertama apa itu? Menguras. Ya, kita menguras apa aja yang ada di rumah tuh. Misalnya nih kamar mandi yang pakai bak mandi. Kemudian itu harus dikuras karena nyamuk ini senang juga dia bertelur, dan telur itu senang sekali nempel pada pinggir-pinggir dari bejana tadi. Benar. Dia senang sekali. Jadi kita tetap harus kuras. Jadi bukan hanya membuang airnya, tapi membersihkan, menguras. Nah, gitu ya. Juga tempat-tempat penyimpanan air yang lain ya, itu juga. Kemudian kita menutup. Kedua menutup. Menutup apa aja sih yang ditutup? Ya tadi yang kita bisa tutup kita tutup. Misalnya tempat penyimpanan air nih, mungkin di daerahnya tuh airnya agak susah nih, air ledengnya nggak nyampe, ya kan dia terpaksa menampung air. Jangan lupa ditutup, karena itu juga senang nyamuk tumbuh di sana ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubur. Mengubur itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam menutup itu, Dr. Olivia. Mengubur apa-apa aja tuh yang ada yang terbuka-buka. Kalau kita punya tempat ya kita kuburkan. Sebenarnya M ketiga yang terbaru bukan mengubur, tapi adalah mendaur ulang. Oh, mendaur. Tak kira ini melempar aja. Pot bunganya lempar. Wah, gawat itu. Tapi nggak apa-apa kalau dilemparnya di tempat pembuangan sampah yang benar. Itu kan nanti kan ada yang ngambil tuh. Iya, benar sekali. Di singkir-singkiran. Jadi kenapa sekarang mungkin Dr. Olive kalau bisa lihat ya, tempat sampah itu sebenarnya kita bagi-bagi tuh tempat sampah 1, 2, 3 gitu ya. Itu nanti ada yang dibilangnya non organik gitu. Itu maksudnya yang tidak bisa, yang harus didaur ulang. Contohnya adalah sampah-sampah plastik. Oh iya, betul sekali ya. Nah. Oh iya Dok, lupa saya tadi nanya. Masih nggak Dok nyamuk demam berdarah? Faktornya kan nyamuk demam berdarah yang berwarna hitam putih itu ya Dok? Oh iya benar. Oh ya, masih dong. Masih ilmunya itu masih tetap ini. Iya, masih dipegang. Nah, satu lagi Dok, gimana dengan vaksinnya Dok? Vaksin demam berdarah ini kira-kira efektif nggak? Kemudian berapa kali sih kalau sobat-sobat Sriwijaya Podcast mau vaksin demam berdarah nih? Oke. Vaksin demam berdarah itu termasuk dalam pencegahan. Tapi maaf Dokter Olive, saya tetap harus menjelaskan yang tadi ada plusnya kan. Plusnya tetap harus kita jelaskan karena ini penting ya. Yang pertama plus tadi kita dapat melakukan fogging ya. Penyemprotan. Kalau tadi kan kita mengenai telurnya, kemudian pupanya, larvanya. Kalau yang ini fogging adalah menyemprot nyamuk dewasanya, yang membunuh. Nah itu jadi biasanya kalau pasien-pasien yang sudah terdiagnosa DBD, kita kan melapor ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu akan melihat ini daerahnya daerah mana sih? Karena nyamuk ini bisa terbang dan berpindah-pindah. Bahkan katanya nyamuk ini hebat nih. Kalau Dr. Olive kan kalau loncat cuma 1 meter ya. Dia bisa 100 meter Dr. Olive. Bisa terbangnya. Hebat 100 meter. 100 meter. Jauh sekali dong. Makanya ini saya baru tahu loh 100 meter itu tadi. Iya. Itu memang benar 100 meter. Makanya kenapa suatu daerah yang ada pasien demam berdarah, biasanya nanti sekelilingnya ada juga demam berdarah. Biasanya kalau kita tanya nih alamatnya nih, ini alamatnya di mana nih? Anggap aja nih, ini bukan menyalahkan, nanti ada orang gandus marah. Misalnya di gandus nih, terus kita tanya, yang masuk lagi gandus lagi. Oh, daerah situ berarti lagi banyak wabah tuh. Kita harus memberikan fogging di daerah tersebut. Nah, itu plusnya itu nyamuk, fogging ya Dok ya. Fogging, kemudian memberi kasa nyamuk. Itu dia boleh itu kayak zaman-zaman dulu kita kan sekarang kan ada yang lubang-lubang tuh dikasih kasa nyamuk. Pakai lotion anti nyamuk. Kemudian menyemprot sendiri secara pribadi di rumah. Kemudian jangan menggantung-gantung baju-baju. Itu banyak sekali ya. Itu termasuk plus-plusnya. Benar sekali Dok. Nah, jadi yang tadi mau ditanya apa tadi? Vaksin DBD. Vaksin DBD. Nah, kita sekarang masuk kepada vaksin DBD. Vaksin DBD ini sebenarnya sudah lama untuk penelitiannya, Dr. Olive. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu pernah masuk dalam program imunisasi dokter anak. Tapi tiba-tiba dihilangkan karena setelah dari pengamatan
dia memerlukan tes darah dulu baru boleh vaksin. Kalau dia terbukti negatif baru boleh vaksin. Tapi untuk vaksin demam berdarah yang terbaru ini mulai launching tahun lalu ya, tahun lalu itu bisa diberikan tanpa melakukan pemeriksaan darah. Jadi walaupun orang itu pernah kena demam berdarah atau belum kena demam berdarah, itu boleh kita suntikan tanpa memandang status penyakit sebelumnya. Itu mulai usia 6 tahun sampai 45 tahun. 6 tahun sampai 45 tahun. Jadi masih bisa. Masih. Mudah banget ya, masih 45, di bawah 45. Nah, kalau kayak saya jelas nggak bisa ya. Berarti harus pencegahan yang lain ya. Betul. Tapi mungkin untuk anak saya itu bisa kita berikan. Itu berapa kali dok vaksinnya? Pemberiannya 2 kali. Oh 2 kali, oke. Untuk saat ini pemberiannya adalah sebanyak 2 kali. 2 kali dengan jarak 3 bulan. 3 bulan. Ya, itu bisa kita berikan. Ya. Berminat? Ya, berminat dong, biar mencegah ininya ya. Apa tadi yang saya mau tanyain ini? Ya oke, vaksin DBD. Kira-kira dok, kapan waktu meningkatnya kasus DBD ini? Apa benar memang tetap di musim penghujan atau gimana? Ya, kalau dulu kita bisa memakai bulan. Nah, karena dulu kan kalau kita belajar, ingat nggak kalau di sekolah, kalau udah bulannya belakangnya itu adalah musim penghujan ya. Tapi sekarang kita tidak lihat nih musim hujan mau sembarang waktu. Iya sih, benar. Jadi lebih bagus kita lihat musimnya, Dokter Olive. Jadi benar kata Dokter Olive, kita lihat di musimnya. Musim hujan itu biasanya akan meningkat. Benar. Seperti sekarang ya cenderungnya ya. Iya. Oke, nah ada satu lagi nih dok. Mungkin sobat-sobat Sriwijaya Podcast ya pernah menggunakan seperti obat herbal. Obat herbal misalnya itu apa, angka, terus apa tuh jambu biji, kemudian kurma, apa ya, lupa saya. Sari kurma ya. Sari kurma tuh, itu sari kurma. Kira-kira gimana itu menurut Dokter Prakanita? Jadi fitofarmaka itu namanya istilahnya, obat-obat herbal itu memang ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak. Tapi tentu saja tetap harus dengan izin dari dokter. Kalau yang tadi yang disebut dengan jus jambu biji itu sebenarnya bukan jusnya ya. Sebenarnya yang kalau yang sekarang sudah dalam bentuk kemasan itu adalah ekstrak daun jambu biji. Jadi bukan jambu bijinya tapi ekstrak daun jambu biji ya. Jadi itu, kalau yang itu sudah dapat izin dari BPOM dan diizinkan oleh Kemenkes, tapi hanya untuk DBD grade 1 dan grade 2. Nah itu yang 3, 4 tidak diberikan karena dianggap tidak bermakna. Yang 1 dengan 2 itu sudah ada penelitiannya dan bisa kita berikan pada yang grade 1, grade 2 tadi, daun jambu biji. Ya, ekstraknya ekstrak daun jambu biji. Itu itu kemasannya sebenarnya sudah ada kalau yang di fitofarmaka. Tapi kita tidak etis kalau kita menyebut merek ya. Tapi yang penting isinya ekstrak daun jambu biji. Kalau mengenai yang sari kurma itu belum ada penelitiannya. Dan bahkan pengalaman saya, ini pengalaman pribadi ya, tapi saya nggak mungkin itu kalau kan gejala dari demam berdarah selain demam itu ada sakit perut, Dokter Olive. Selain sakit kepala tadi, sakit belakang bola mata itu ada sakit perut. Nah kalau pasien-pasien diberikan itu dia akan lebih sakit perutnya, lebih sakit perut lagi sakit perut, bahkan jadi membuat gejalanya nggak enak, anaknya menjadi lebih gelisah. Sebenarnya gelisahnya bukan karena demam berdarah yang kadarnya pada saat itu turun, tapi karena kesakitan perut ternyata. Itu mengenai sari kurma. Jadi kalau saat ini saya tidak menganjurkan karena saya belum baca ya. Nanti akan datang kalau ada penelitian yang terbaru. Nanti tunggu penelitian berarti. Mungkin ya. Kalau yang si angka tadi itu belum ada dari penelitian dari BPOM. Belum. Oke. Nah, jadi info lagi nih selain yang masalah tadi mengenai vaksinnya ya. Jadi obat herbalnya yang tadi ekstrak daun jambu biji boleh, karena kenapa? Kita para dokter ini menggunakan penelitian yang jelas kan sudah diteliti secara benar, secara jurnal penelitian, masuk di dalam tata laksana pengobatannya juga. Jadi it's okay kalau untuk ini ya, ekstrak jambu biji hanya itu dulu sementara ini ya. Tinggal kita nunggu berita atau info terbaru yang lainnya. Selalu pasti ada perkembangan, namanya setiap
tahun ke tahun, zaman ke zaman itu kan pasti ada perkembangan. Nah, oke. Kayaknya cukup banyak ya. Hari ini kita bahas mengenai demam berdarah. Yang jelas sudah cukup jelas dari Dokter Prakanita, spesialis anak, mulai dari definisinya, indikasi rawatnya. Mungkin nggak perlu saya bikin resume ulang, mungkin tinggal para sobat Sriwijaya Podcast tinggal jangan lupa ya like and subscribe ya. Benar, itu yang harus ya. Benar sekali. Jadi yang yang perlu ditekankan di sini yang jelas kita harus tahu tuh derajat-derajatnya, gejalanya, kapan mau dirawat inap, ya, kapan mau dibawa rumah sakit. Karena jujur saja pengalaman saya pribadi lumayan menegangkan ya. Oh ya, satu lagi dok, sebelum kita tutup ini, memang bisa berulang ya dok ya? Oke. Jadi demam berdarah ini sebenarnya pada satu anak gitu dok? Bisa, karena demam berdarah ini kumannya sebenarnya ada 4. Itu yang disebut dengan DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Nah, jadi seseorang kalau udah kena DEN 1 masih kena DEN 2. Bisa tidak, jadi mungkin perlindungannya, kekebalannya hanya kepada DEN 1 tadi. Tapi tidak kepada DEN 2. Nah, jadi makanya bisa 4 kali itu kena demam berdarah. Oh gitu ya. Nah, yang kita takutkan yang berbahaya saat ini yang bisa menyebabkan shock dengan kematian itu adalah DEN 3. Memang kita tidak periksa ya Dokter Olivia, karena pemeriksaan itu akan biayanya akan mahal, kemudian tidak terdapat di sini dan begitu ada hasilnya sudah selesai pasiennya demam berdarahnya. Jadi tidak kita lakukan. Itu biasanya dilakukan pada orang-orang yang akan melakukan penelitian. Jadi bisa. Jadi seseorang bisa sampai 4 kali kena demam berdarah. Sampai 4 kali. Nah makanya itu tadi ya, pencegahan vaksin itu tadi benar. Selain sekali. Kebersihan lingkungan tadi yang sudah kita jelaskan, itu vaksin. Vaksin penting sekali. Ya mudah-mudahan sih ke depannya, mungkin ya tergantung dana juga, pemerintah mungkin nanti akan mengembangkan vaksin-vaksin yang dalam program pemerintah. Saat ini kan sudah meningkat ya, vaksin yang dulu PCV tidak ada, terus sekarang sudah ada di puskesmas. Kayak rotavirus yang dulu tidak ada di puskesmas, sekarang sudah ada gitu ya. Mudah-mudahan harapan kita nanti vaksin DBD ini akan ada juga di lingkungan fase 1. Ya, jadi akan lebih terjangkau, jadi masyarakat Indonesia lebih sehat, anak-anak dalam lingkungan kita di Kodam 2 Sriwijaya lebih sehat ya, semua sehat. Lingkungan Palembang, lingkungan Sumsel dan masyarakat Indonesia bahkan pada dunia. Wow. Oh ya, ada satu lagi. Apa lagi dok? Itu setahu saya pemerintah atau Menkes itu mencanangkan pada tahun 2030 itu akan bebas DBD. Tapi itu rencana ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya akan terjadi ya itu tadi. Bisa diberikan pasien DBD dalam fasilitas kesehatan pemerintah. Iya, gratis berarti dok ya. Mudah-mudahan. Amin. Kita berdoa saja. Amin. Oke, seru sekali ya. Pembahasan topik demam berdarah sekaligus mereview, terutama saya yang memang ilmu lama ya dok ya. Terima kasih ada dapat ilmu-ilmu yang terbaru tentang demam berdarah, karena ya ini pasti ada. Kenapa? Karena kita masuk di dalam iklim tropis ya. Ya benar. Sangat menarik sekali ya. Terima kasih Dokter Prakanita, pembahasan kita hari ini di Sriwijaya Podcast. Semoga sobat-sobat Sriwijaya Podcast bisa lebih mengetahui dan lebih tuning lagi dan waspada, terutama di bulan Desember musim penghujan seperti ini ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Bye Sriwijaya.